Stagnasi, kemudian kehilangan semuanya, adalah hasil dari tidak menggunakan apa yang telah diberikan Tuhan untuk tujuannya, tetapi malah membuat patung berhala untuk disembah dan dilayani. Ini adalah penyembahan berhala. Stagnasi, kemudian kehilangan semuanya, seorang pemelihara yang tidak bertanggung jawab. Ketika anak-anak Israel diberi kekayaan Mesir oleh Allah, yaitu berupa emas dan perak, alih-alih mereka mencari Tuhan dan bertanya tujuan dari diberikannya emas dan perak tersebut, justru apa yang harus dilakukan dengan itu, mereka malah menyimpannya untuk sendiri, dan itu adalah kesalahan yang fatal. Mereka kemudian mengenakannya, mengambil emas dan perak, dan membuat patung lembu untuk disembah dan dilayani. Stagnasi masuk sampai patung lembu, penyembahan berhala dihancurkan. Penyembahan berhala penyebab stagnasi. Jika seseorang tidak pernah bangun dari penyembahan berhala, maka pada akhirnya mereka akan kehilangan semua. Penyembahan berhala membuat Tuhan mengusir anak-anak Israel dari tanah yang diberikan berkali-kali olehnya. Untuk membebaskan anak-anak Israel dari penyembahan berhala, Tuhan menetapkan bahwa semua emas dan perak adalah milikku. Membebaskan manusia dari penyembahan berhala, membebaskan hati kita untuk tidak menghargai hal-hal duniawi ini, tidak mencintai mereka, menyembah dan melayani mereka, karena di mana harta Anda berada, di sanalah hati Anda pula berada. Tujuan kekayaan duniawi dan kekayaan bagi umat Yesus Kristus. Emas dan perak yang diberikan kepada anak-anak Israel oleh Allah adalah untuk membuat tabut perjanjian. Semua alat dan bejana pelayanan kepada Tuhan dan untuk imamat Lewi yang Allah akan datang untuk mengajar, semua emas dan perak adalah untuk memfasilitasi Injil Yesus. Harta dan kekayaan dunia kepada pengikut Yesus Kristus adalah untuk memfasilitasi Injil Yesus Kristus. Inilah alasan Allah memungkinkan umatnya untuk memilikinya. Bagi Tuhan, Injil Putranya adalah agenda utama. Yang lainnya adalah urutan kedua. Kita adalah pemelihara harta dan kekayaan duniawi Allah untuk Injilnya. Sebagai pemelihara adalah tanggung jawab kita untuk menggunakan apa yang telah diberikan Tuhan kita kepada kita dalam kehendaknya. Bagaimana jika kita tidak menggunakannya sesuai dengan kehendaknya? Maka kita akan tenggelam ke dalam penyembahan berhala. Kita menghargai hal-hal ini, hati kita berada di dalamnya, tidak dalam Tuhan. Kita memakainya, kita untuk pamer, dan membuat patung lembu dari harta tersebut untuk kita beribadah dan melayaninya. Di mana ada penyembahan berhala, ada stagnasi, dan akhirnya kehilangan semuanya. Ada kemiskinan, dan kemiskinan adalah hasil dari penyembahan berhala. Satu-satunya cara untuk melarikan diri dari penyembahan berhala adalah menyadari bahwa semua harta dan kekayaan duniawi adalah milik Tuhan. Yang Anda miliki adalah Tuhan yang telah memberikan kepada Anda, dan miliknya bukan Anda. Anda hanyalah seorang pemelihara. Kemudian, gunakan apa yang telah Dia berikan kepada Anda untuk kehendaknya, karena jika tidak, Anda akan stagnan, dan akhirnya kehilangan semuanya. Hari ini, banyak orang dengan pekerjaan bisnis, kekayaan uang, dan kekayaan dunia, semua apa yang mereka lakukan adalah makan, pakaian untuk pamer, pesta, membuat patung anak lembu untuk menyembah dan melayani,
memperoleh lebih banyak berhala. Seseorang datang kepada saya dan bertanya, "Pak, perusahaan tempat saya bekerja sedang melakukan pengurangan karyawan. Doakan agar saya tidak kehilangan pekerjaan." Dan Tuhan berkata kepada saya memberi orang itu pekerjaan, tetapi apa yang telah dilakukan orang itu dengan uang yang saya berikan? Dan yang saya lihat hanyalah orang yang makan, pamer, berpesta, dan mendapatkan lebih banyak berhala. Lalu orang itu kehilangan pekerjaan. Orang lain datang meminta doa untuk mengakhiri stagnasi, dan Tuhan berkata kepada saya, dia hanya makan, pakaian, dan berpesta. Dia tidak menggunakan uang yang saya berikan kepadanya pada saya. Mengapa saya harus mengakhiri stagnasi tersebut? Jika Anda tidak dapat menggunakan apa yang telah diberikan Allah kepada Anda, mengapa Ia harus meningkatkan Anda, memberkati Anda? Sangat mudah untuk diberkati. Tetapi untuk mempertahankan berkat itu dan Tuhan melipat gandakannya, Anda membutuhkan relasi dengan Yesus. Semakin Anda setia dengannya dalam memfasilitasi Injil Yesus Kristus, semakin Allah mempercayai Anda sebagai pemelihara kekayaan duniawi dan kekayaan bagi Injilnya. Semakin banyak yang Anda miliki, jika Anda tidak setia pada yang kecil, Anda tidak bisa setia pada yang lebih besar. Tuhan telah memberikan Anda pekerjaan, bisnis, sumber uang, harta, dan kekayaan. Tanyakanlah kepadanya apa yang Ia ingin Anda lakukan dengan sedikit yang telah Ia berikan kepada Anda. Dan Allah akan menunjukkan seseorang yang melalui dia Anda akan memberikan berkat kepadanya. Janganlah mencuri dari Tuhan. Banyak orang berjanji kepada Tuhan agar Ia memberi mereka pekerjaan, bisnis, sumber penghasilan, tetapi ketika uang mulai cair, mereka melupakan Tuhan. Tepatilah janji Anda kepada Tuhan. Kepada yang lain, Tuhan telah memerintahkan mereka apa yang harus diberikan kepadanya, melalui siapa, kapan, tetapi mereka belum setia. Bertobatlah. Jadilah pemelihara yang bertanggung jawab atas harta dan kekayaan Tuhan. Tuhan akan segera datang. Bertobatlah, bertobatlah, dan bertobatlah. Kerajaan sorga sudah dekat. Mari berjalan dalam kuasa Roh Kudus dan mengupas tentang peperangan spiritual. Subscribe YouTube channel kami dan nyalakan lonceng notifikasi serta follow sosial media kami untuk mendapatkan konten Kristiani secara reguler.